Rasanya baru kemarin semua orang berbicara soal mobil listrik dengan baterai yang katanya jadi mobil yang harus kita gunakan. Di mana-mana mobil listrik juga bisa disewa. Tapi sekarang semakin banyak orang menyebut-nyebut kendaraan berbahan bakar hidrogen. Tunggu dulu, kendaraan ini sudah diperkenalkan hampir 20 tahun lalu, walaupun dulu hidrogen menggerakkan motor konvensional. Mengapa bahan bakar hidrogen sampai sekarang belum menembus pasar? Asosiasi Industri dan Industri Otomotif Kenamaan sudah punya kendaraan itu. Apakah keuntungannya dibanding mobil listrik dengan baterai? Kalau menggunakan mobil listrik ada masalah dalam hal jarak yang bisa dijangkau. Sekarang sudah lebih baik situasinya, tapi masih ada masalah waktu cas baterai antara 1 sampai 4 jam. Siapa yang mau pergi berlibur kemudian berhenti setiap 250 km untuk mencas selama 4 jam? Bagaimana mobil hidrogen berfungsi? Ini juga bisa disebut mobil sel bahan bakar atau mobil fuel cell. Berfungsinya begini. Di dalam sel bahan bakar, oksigen dari udara bercampur dengan hidrogen dari tangki. Di sini terbentuk listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor listrik. Dari knalpot yang keluar hanya beberapa tetes air, karena tidak ada gas buang seperti pada motor bahan bakar konvensional. Untuk mencapai sasaran itu, produk energi surya dan angin harus ditingkatkan 2 kali lipat. Sebagian untuk memproduksi hidrogen bagi lalu lintas dan sebagian bagi pasokan listrik untuk warga. Itu artinya, jika kita ingin menggunakan hidrogen dalam mobilitas, hidrogen hanya boleh diproduksi dengan energi terbarukan. Dan tentu kita harus sangat meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain yang punya lahan luas dan mendapat banyak sinar matahari, juga angin kuat. Pemasok energi juga harus siap agar bisa membangun instalasi energi terbarukan untuk memproduksi hidrogen di lokasi dan memasok hidrogen lewat pipa atau kapal ke Jerman. Oke, berarti harus ada perluasan besar-besaran produksi energi terbarukan untuk memproduksi hidrogen. Karena sekarang hidrogen juga belum ada secara luas, demikian pula infrastrukturnya, misalnya tempat mengisi bahan bakar. Di Berlin hanya ada 5 tempat mengisi bahan bakar hidrogen. Di seluruh Jerman ada 90 instalasi. Waktu mengisi bahan bakar hanya 3 menit. Setelah itu mobil bisa digunakan untuk perjalanan 500 km. Ongkos penggunaan mobil setiap 100 km sama seperti pada mobil diesel. Jadi bagi konsumen tidak mahal. Sekarang sudah ada kesepakatan dengan industri bahwa 400 tempat isi bahan bakar akan dibangun. Walaupun belum jelas berapa kendaraan hidrogen yang akan diproduksi. Sekarang dukungan dari politik sangat besar bagi perluasan energi terbarukan dan produksi hidrogen. Desember lalu pemerintah Jerman membuka proyek pilot baru di Chili. Perusahaan Jerman Siemens nanti akan membuat bahan bakar sintetis dengan bantuan hidrogen. Oleh sebab itu, para pakar yakin upayanya serius. 10 tahun lalu ini sudah ada, tapi baru berupa impian teknologi canggih yang handal. Kita sekarang juga punya tujuan iklim yang jelas dan mengikat. Dengan Green Deal, ini jadi tujuan perbaikan iklim yang ambisius. Sekarang sudah ada pengetahuan bahwa dengan motor bahan bakar bensin itu tidak bisa dicapai. Selain itu, pasar hidrogen di dunia dan produk-produk yang dibuat dengan hidrogen terus berkembang. Jadi ini prospek bagus bagi teknologi hidrogen, juga bagi harapan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kendaraan hidrogen akan jauh lebih banyak digunakan.